Saya tuh orangnya antisosial gitu, Iya. yakin ya kan. Iya, Jadi iya. itu mungkin yang dimaksud kalau kita nggak suka situasi pesta, itu kan situasi sosial tertentu kan. Itu arahnya adalah kecenderungan untuk mengalami fobia sosial, perasaan insecure. Kan. Jadi itu mirip juga nih. Ada orang fobia sosial juga mengalami ketika dia menjadi pusat perhatian. Mungkin tidak ada yang salah soal diri, tapi ketika orang memperhatikan tuh dia takut. Untuk ada yang salah nggak nih nanti? Saya rasanya Tapi nggak sebenarnya kelihatan ya, nggak deg-degan, kelihatan. keringat dingin, terus tangannya basah keringetan gitu. Itu kurang pede apa grogi apa fobia sosial tuh dok? Saya juga nggak tahu tuh dok. Halo semuanya, Halo. boleh loh tanya-tanya nanti ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Supaya kita nggak mati gaya. Betul, Karena nggak betul. banyak yang bisa dibicarakan kalau nggak my friends-nya stimulasi kami ya kan. Nah, dengan Iya. pertanyaan-pertanyaan gitu sih kayaknya. Oke, nah sekarang kita mau mulai dari mana dulu nih dok? Mau kurang pede dari dulu? mana aja bisa ya kan. Kayak Iya kurang pede kali ya. iya, kan? kurang pede Siapa dulu. sih sebenarnya yang pede banget? Kayaknya nggak ada lah, ya kan? Setiap orang pernah pada waktu tertentu, pada situasi khusus dan kondisi khusus kita tuh ngerasa mempertanyakan diri kita. Sebenarnya aku bisa nggak ya, gitu kan? Iya. Akhirnya jadi kurang pede, ya kan? Gitu sih. Kalau Laksmi gimana, Mi? Enggak, saya Pede-pede aja apa gimana? orangnya nggak pedean dok. Oh ya? Iya. Misalnya pada situasi apa? Misalnya sekarang, saya rasanya Tapi nggak sebenarnya kelihatan ya, nggak kelihatan deg-degan, kan? keringat dingin, terus tangannya basah keringetan gitu. Itu kurang pede apa grogi apa fobia sosial tuh dok? Saya juga nggak tahu tuh dok. Waduh, Kayaknya cocok banget nih saya ngebawain iya, acara kita ini semua sekarang. kayaknya selalu agak hobi menggunakan terminologi Label ya, label. kesehatan jiwa ya kan. Wah, ini namanya grogi aja kurang pede apa fobia sosial ya kan? Tapi gini. Jadi sebenarnya setiap kali pada situasi baru atau situasi yang kurang familiar untuk diri kita, itu merupakan salah satu stimulus juga yang membangkitkan yang namanya reaksi fight or flight. Ya kan? Oke. Kita selalu berasa terancam ketika pada situasi yang baru, ya kan? Situasi baru atau yang kita mempunyai memori yang nggak menyenangkan nih pada situasi itu, ya kan? Akhirnya itu biasanya menstimulasi organ di tubuh kita yang bertanggung jawab pada kewaspadaan, ya kan? Atau ancaman. Kita merasa terancam tuh. Nah, namanya amigdala. Nah, dia merespon kita fight atau flight, gitu, ya kan? Mau melawan Atau mau kabur. Atau ada lagi satu namanya freeze. berdiam diri. Iya. Nggak ada reaksi apa-apa. Semua F tuh. Kalau nggak fight, flight, freeze. Oh iya benar ya. Iya. Nah, kalaupun kita flight ataupun freeze sebenarnya membutuhkan energi yang banyak. Maka ketika kita merasa terancam, jantung kita detaknya cepat supaya darah tuh terkirim segera ke organ-organ tubuh, ke otot kita. Jadi kalau mau ngelawan ataupun mau lari, semua butuh kan energi yang luar biasa. Kemudian nafas kita jadi cepat. Karena darah semua ke otot tegang nih biasanya ya kan, di leher belakang. Kemudian tremor. Ya kan? Betul. Tremor, kemudian mulai tuh mual, mulai pusing, mules biasanya. Mules. Nah, itu namanya reaksi otonomik, ya kan? Nah, bisa macam-macam. Bahkan yang tanpa orang sadar ini mungkin ya, setiap my friends di sini pasti dulu punya kenangan nih, punya temen yang gagap misalnya. Jadi kalau dipanggil ke depan kelas, kemudian ngomongnya agak tersendat, ya kan? Bahkan itu dijadikan komedi kan, sama Aziz Gagap, ya kan? Buat orang lain mungkin unik ya, tapi buat orang yang mengalaminya itu luar biasa tersiksa loh. Nah, banyak orang merasa kemudian ya itu kan cuman kurang pede aja, dia kerugian gitu kan. Bayangkan nggak orang tuh gagap misalnya dari SD sampai SMP, SMA, sampai kuliah dibiarkan, wah, ya kan? Padahal sebenarnya kalau itu sangat mengganggu, sering terjadi berkelanjutan, ya kan, menetap,
itu bisa jadi sebuah gangguan yang perlu untuk mendapatkan penanganan gitu. Ya, namanya macam-macam. Kalau dulu namanya fobia sosial. Oh gitu. Tapi kalau sekarang terminologi yang baru ya di apa namanya penggolongan ya dari gangguan psikiatri namanya adalah social anxiety disorder atau gangguan kecemasan sosial. Oh gitu. Jadi fobia sosial tuh udah nggak dipakai lagi sebenarnya namanya. Kalau di Indonesia masih dipakai, Oh, tapi di Indonesia secara masih dipakai. internasional itu sudah berubah jadi social anxiety disorder. Jadi oke. gangguan kecemasan sosial gitu. Iya. Nah kalau kayak kurang percaya diri sama grogi itu masuk ke bawahnya Ya gangguan mungkin kalau kita kecemasan bisa itu. bilang kalau kurang pede, kalau kurang aja kan wajar bisa kita latihkan dan sebagainya. Tetapi kalau ekstrim banget nih kurang pedeannya, Ya. barangkali ada hal lain yang latar belakangi, ya kan? Bisa saja gangguan kecemasan sosial ini gitu. Nah kalau pakai yang dulu ya, fobia sosial itu dia hanya kejadian itu atau reaksi tubuh seperti itu ya, rasa cemas disertai reaksi tubuh yang seperti tadi hanya muncul pada situasi sosial tertentu, maka namanya fobia sosial. Misalnya tuh kalau presentasi, kalau maju ke depan ya kan, atau dia merasa menjadi pusat perhatian. Ya kan, kalau dalam satu rapat disuruh komentar gitu, semua orang melihat dia tuh baru mulai, atau jadi pemimpin upacara ya kan. Iya. Atau misalnya kecenderungan pada situasi sosial yang lain, misalnya berkencan. Ada juga kan? Kalau dia kencan tiba-tiba mukanya jadi merah. Ya kan, kayak kepiting rebus ya kan. Nah, itu jadi bahan bercandaan. Makin dibercandain sebenarnya akan makin muncul. Dan makin Karena parah kan ya. dia di pikirannya dia percaya, wah saya ini memalukan, saya akan melakukan kesalahan. Dia tuh takut jadi pusat perhatian. Kalau dia diketawain kan menjadi pusat perhatian lagi. Ya kan, itu memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan. Setelah itu dia akan antisipasi setiap kali mau pada situasi itu, maka muncul gangguannya. Ya kan, itu fobia sosial pada situasi sosial tertentu. Ada lagi yang mirip-mirip dengan itu. Kalau my friends di sini dan Laksmi pernah dengar soal agorafobia. Iya. Iya, agorafobia. Takut keramaian bukan sih? Ah, Beda lagi ya? Bisa diartikan begitu. Tapi yang lebih tepat sebenarnya dia takut sama open space. Oh, open space. Iya. Oh. Jadi tempat terbuka. Makanya akhirnya kemudian takut keluar rumah. Oke. Iya kan? Biasanya open space itu rame kan pastinya. Ya kan? Jadi dia kalau bisa diam di rumah aja terus. Ya kan? Nggak berani keluar. Nah itu dulu kan ada juga kawan kita tuh yang bantu teman-teman di rumah berdaya ya kan, cuci sepatu kan kisahnya begitu, dia agorafobia, nggak berani keluar rumah. Iya kan. Kalau keluar rumah langsung rasanya kayak mual, muntah ya. Baru gitu. di ujung gang aja mau balik lagi. Sampai separah itu ya berarti ya. Tapi sekarang kan udah baik, buktinya bisa tuh pernah bantu buka. Kalau my friends ini kalau yang ada di Denpasar di rumah berdaya di Jalan Raya Sesetan. Ya, itu ada cuci shoes laundry ya, dilakukan oleh teman-teman yang mengalami skizofrenia. Nah, itu dilatihkan tadinya oleh salah satu teman ya, survivor agorafobia, tapi yang udah pulih. Iya, dia merayakan kepulihannya dengan begitu. Wah, keren. Itu, ya kan. Nah, di luar itu ada namanya fobia spesifik. Cuman satu hal. Jadi fobia tuh jelas tuh yang memicu itu apa. Ya kan, kalau tadi situasi, ada juga benda atau yang spesifik, ya kan. Jadi yang tidak berbahaya. Jadi nggak ada tuh fobia tsunami, nggak ada. Oh iya. Karena umumnya orang takut. Dan cemas. Nggak ada tuh fobia singa, nggak ada. Karena umumnya orang takut, ya kan. Nah, spesifik pada sesuatu. objek, misalnya pada kodok. Nah, banyak nih kawan-kawan saya dulu tuh takut kodok aja satu, nggak tahu kenapa, ya kan. Terus kemudian takut juga sama kegelapan, takut nih di tempat yang sempit misalnya. Takut darah, ya kan, banyak juga nih saya dapat ketemu nih yang seperti ini. Ya kelihatannya sih kalau nggak ketemu itu ya biasa aja, baik aja. Tapi kalau ketemu itu wah luar biasa nih, bisa sampai pingsan dan sebagainya. Teman saya ada tuh dok, teman saya tantenya takut peniti. Oh?
Sama peniti. balon, ada balon juga takut. Jadi yang takut balon ini orang lain. Tapi jadi ada dua nih, bukan satu orang yang bukan, sama. Dua orang yang berbeda, satu takut peniti, satu takut balon. Tapi kalau kejadian peniti ketemu balon kayaknya dua orang itu takut juga ya. Iya. Nah, itu luar biasa, nggak menyenangkan. Nah, nanti kita bahas tuh, kenapa sih orang bisa jadi begitu? Nah, itu kan menarik ya. Iya. Nah, kemudian ada juga, ya itu tadi pasangannya. Kalau banyak tremor, ya kan. Kalau di mitos di masyarakat kan kalau tangan kita keringetan terus, tremor gitu, paru-paru basah gitu kan. Padahal enggak juga. Kebanyakan ya kaitannya dengan ini, kecemasan sosial, ya kan. Okay. Kemudian gagap tuh sering tuh banyak. Padahal sebenarnya biasanya dia nggak gagap ya. Enggak, Bang. Cuma di situasi tertentu. Ada juga apa sih? Latah. Nah, latah ya. Bisa tuh kalau di mirip-mirip sebenarnya. Tapi keadaan di otaknya tuh serupa tuh. Keadaannya serupa tuh. Barangkali ada nih yang mulai nih teman-teman yang mau sharing nih, boleh nih. Ya, kita bisa baca dari atas. Udah, oke. Geisha So. Agorafobia aku alamin ketika awal-awal kena panic attack. Ya, jadi gini, itu ya kan kalau kita fobia, ketika kita terpaksa pada keadaan itu, kita mengalami serangan panik. Ya, takut mati, takut pingsan, takut tidak bisa mengendalikan diri. Itu panic attack-nya ketika kita mengalami atau terstimulasi pada keadaan itu. Setelah itu antisipasinya jadi, misalnya kejadian itu di luar rumah, atau pas lagi di keramaian, di mall, muncul serangan panik. Ya kan? Waduh gimana? Setelah itu kan kita antisipasi, wah kalau gitu jangan keluar rumah deh. Iya, antisipasinya sampai ekstrim berarti ya. Itu kejadian buruk di satu tempat yang ramai, makanya kita menghindari tempat yang ramai. Jadinya awal-awalnya mirip dengan agorafobia gitu. Bisa jadi nih ya. Classic class 8. Malam Dok dan Kak, apakah fobia sosial bisa disamakan dengan antisosial? Aku tidak suka bersosialisasi. Apabila mendesak dan dihadapkan di situasi tersebut, saya akan menyendiri dan diam aja. Iya, ini banyak ya ungkapan seperti ini. Aku punya adik antisosial, ansos gitu ya. Kalau dalam terminologi psikologi atau kesehatan jiwa ya, antisosial tuh bukan tidak mau bersosialisasi atau nggak nyaman bersosialisasi. Terus apa Jadi kalau antisosial itu justru gemar melanggar aturan-aturan sosial. Anarkis gitu Dok. Beda lagi. Jadi gini, misalnya nih ya, saya punya tuh klien begitu. Jadi dia tuh dengan bangga tiba-tiba datang, Dok, wah ini jangan-jangan nonton dia nih. Dok, tahu nggak nih SIM? Coba lihat ada yang aneh nggak di sini? Nggak ada. Apanya yang aneh? Dia bilang. Iya kamu kan, terus ini ada logonya dan sebagainya. Iya. Kamu ketipu Dok. Gitu. Kenapa? Ini palsu Dok. Dia bilang. Kenapa? Ditunjukin ini fotonya saya buat. Jadi buat tuh kayak kartu-kartuan gede. Dia fotoan di depannya gitu kan. Dia mau malsukan. Saya bilang, kamu habis berapa tuh bikin papan gede ya kan? Dan sebagainya. Kalau dihitung itu ternyata biayanya lebih besar daripada bikin SIM resmi. Tapi dia punya kekuasaan tersendiri kali ya. Iya, lalu buat apa? Ya, keren Dok ini gitu. Jadi dia memang hobi. Bukan karena mendapatkan keuntungan tersendiri, enggak. Memang seneng dia melanggar. Jadi kalau keluar sengaja nggak pakai helm. Jadi gemar untuk melanggar aturan-aturan sosial yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi salah juga kan kalau bilang saya tuh orangnya antisosial gitu. Yakin ya kan. Jadi itu mungkin yang dimaksud kalau kita nggak suka situasi pesta, itu kan situasi sosial tertentu kan. Itu arahnya adalah kecenderungan untuk mengalami fobia sosial. Tapi kalau ya kadang kalau pesta nih teman-temannya enak, enjoy ya enggak gitu. Tapi kalau yang ini nggak suka, nah dan menetap itu bisa jadi itu sebuah gangguan fobia sosial atau yang sekarang dinamakan gangguan kecemasan sosial. Gitu. Itu sambungannya nervous banget bawaannya pengen pulang. Nah, ini udah pengen flight ya. Kan kalau tadinya freeze terus jadi pengen flight. Ya kan? Napsiah apa nih? Panic attack membuat mental down. Dari agorafobia, takut kena penyakit apa saja, gelap dan lain-lain.
Panic attack membuat mental down dari agro. Oh ya, kalau secara umum ya kan kecemasan yang nggak jelas nih, kayak semua situasi sosial bisa menyebabkan itu. Dia arahnya bukan ke sini nih, tetapi misalnya gangguan panik murni. Jadi kalau pernah kejadian di angkot, dia besoknya takut di angkot. Kalau di waktu di kantor ada AC, wah kayaknya saya nggak boleh di AC nih. Besoknya pas makan rujak, wah rujak nih yang bikin begini. Padahal sebenarnya tidak ada situasi khusus yang menyebabkan itu. Tapi kemudian kita jadi mengantisipasi banyak hal. Nah kalau itu berlangsung terus-menerus, ya, gangguan panik ada. Di luar serangan panik itu dia baik-baik aja, nggak cemas, nggak masalah gitu. Ya itu variannya. Tapi nanti kita bicarakan. Mungkin pengobatannya mirip, tetapi dalam artian obatnya mirip, tetapi untuk psikoterapinya ada perbedaan-perbedaan. Dari Mega Ichi ya. Selamat malam Dokter Rai, terima kasih rutin memberi edukasi lewat live IG ini. Saya jadi berani ke profesional setelah mengikuti beberapa kali live IG dokter. Sehat-sehat untuk dokter dan teman baik. Wah, terima kasih. Syukurlah ya kalau kemudian Mega Ichi kemudian jadi nih terbantu, terdorong untuk bisa nih mencari pertolongan yang dibutuhkan. Dan mudah-mudahan segera bisa pulih, ya kan? Iya. Apalagi nih? Glamdes ya. Dok, saya social anxiety atau kenapa ya? Saya mau banget sosialisasi tapi saya takut ketemu orang. Waduh, maksudnya gimana nih? Mau banget tuh, berniat banget nih ketemu sosialisasi tapi takut ketemu orang. Nah, tapi pas ketemu mungkin jadi nervous gitu kali ya. Ini orang-orang tertentu kah? Ataukah ya tadi situasi sosial pokoknya orang rame gitu. Ataukah misalnya nah itu ada dasarnya nih. Nggak semua orang yang takut ketemu orang tuh kemudian jadi agorafobia atau fobia sosial, nggak juga. Tapi dasarnya apa? Misalnya perasaan insecure, kan? Jadi itu mirip juga nih. Pada orang fobia sosial juga mengalami ketika dia menjadi pusat perhatian. Mungkin tidak ada yang salah soal dirinya, tapi ketika orang memperhatikan tuh dia takut. Untuk ada yang salah nggak nih nanti di diri saya. Jadi orang yang mengalami ini fobia sosial tuh capek banget. Ketika dia di upacara bendera dia bisa nih jadi pemimpin, tapi energinya terkuras habis untuk menahan itu sepanjang itu tuh dia menahan semua perasaan nggak nyaman. Begitu selesai dia pengen tidur tuh pasti. Iya, tidur berjam-jam kali ya, berhari-hari. Gitu ya. Jadi apa dulu nih yang kita mau nih sosialisasi, berarti kita ekstrovert nih ya kan, ada keinginan ya kan menikmati hal semua itu, ada kebutuhan, tapi takut ketemu orang nih, apa yang memicu? Apakah situasinya? Apakah kemudian orang tertentu bisa aja aku nggak mau ketemu ini deh, mau ketemu ini. Ada yang dihindari ya. Itu gitu ya. Kemudian apalagi nih? Ifil gimana kalau kita bercerita atau sebagainya dengan satu teman itu bisa heboh sekali walau di keramaian. Sedangkan kalau didengerin banyak orang itu kayak suara yang dikeluarin sama isi hati dan otak itu beda. Jadi kalau misalnya jadi pusat perhatian justru ini ya amburadul gitu ya. Jadi kalau kita nggak merasa diperhatikan malah itu kayaknya bebas. Ya kan? Ya sekarang bagaimana kita mengubah ya kan di dalam diri kita untuk ya mau dihakimi mau enggak mau kita bisa tetap cuek ya kan. Tapi gini loh, perhatian dari masyarakat, kemudian komentar di masyarakat tuh bukan sesuatu yang harus selalu kita hindari. Itu ada gunanya juga kan, ngasih ke feedback ke kita. Sama aja dengan misalnya komik nih, lagi pentas stand up komedi, garing banget kalau nggak ada penontonnya. Kita nggak tahu komentar orang tuh seperti apa, ya kan. Kadang itu bagus, nggak semuanya benar, ya kan. Tapi kita sendiri yang memilah. Oh dia bilang aku cerewet nggak sih? Ya kan itu penting banget nih buat kita mengevaluasi diri. Oh mungkin maksud dia itu cerewet tuh nggak ada yang bagus juga kan. Mengisi ya kan, kalau penyiar radio tuh butuh yang begitu tuh misalnya cerewet. Kalau ya kan? diam aja garing. Itu. Jadi itu bisa jadi feedback loh buat kita. Kemudian untuk memperbaiki diri. Tapi jangan semuanya kita dengerin, ya kan? Kita harus saring juga. Oh ini enggak kayaknya, saya nggak setuju nih. Ya kan? Kalau ini kayaknya ada benernya nih. Nah, ini saya perlu nih supaya kita lebih optimal gitu ya. Kemudian Maya Adlam. Kalau aku dulu jadinya pecandu obat-obatan untuk avoid panic attacks dan lack of confidence. Oh di bawahnya dia nerusin. Oh iya. Nah ini
bahasan yang menarik nih, menarik. Seringkali orang merasa itu bagian dari pribadinya saja. Ya kan, dengan saya kerugian gitu kan bahasanya kan. Tapi kerugian tiap hari, tiap situasi itu dan sebagainya ya kan. Kemudian untuk meningkatkan rasa percaya diri karena kita nggak tahu, ada teman-teman yang nawarin. Iya kan? Pakai ini iya, aja. Pakai ini gitu. aja nih. Kan banyak tuh musisi nggak confident, kemudian pakai demam panggung mungkin ya. Orang-orang performance itu pernah loh menghadapi kejadian-kejadian buruk. Misal saat tampil yang komedian garing, ngebom lah kan. Kalau musisi kemudian bikin kesalahan dan sebagainya. Kemudian dia takut nih. Jadi untuk menumbuhkan confidence-nya lagi dipakai supaya lupa. Nah mungkin kayak berhubungan main di atas supaya merasa tidak diperhatikan sama orang, ya kan, merasa pede. Jatuhnya ke sana. Padahal misalnya obat-obat yang disalahgunakan itu justru dosisnya nambah terus. Kecanduan gitu. Iya, jadinya kecanduan. Gitu. Jatuhnya ke narkotika, ya kan. Nah itu juga sering terjadi seperti hal itu. Makanya penting sekali kita atasi, ya kan. Jadi terminologi saya udah nggak normal, masih normal, enggak lah. Tetapi kalau kita ngerasa grogian, ya kan, kurang pede, apapun itu dan mengganggu diri kita, mestinya kita bisa lebih optimal. Ya kenapa kita perbaiki saja gitu loh. Ya ini bukan soal sakit nggak sakit, nggak. Setiap orang setiap hari pengen nih tampil lebih optimal. Saya juga nih, ya kan, keluar dari zona comfort saya. Berani nggak ya bikin live IG dan sebagainya, ya kan. Rupa kayaknya nggak ini kita pas-pasan, ya kan. Tapi ketika kita muncul, orang lain ngasih feedback, ada yang baik, ada yang buruk, tapi ada banyak yang baik juga, kita jadi pede nih. Oh berarti apa yang kita sampaikan nih perlukan orang. Kayak tadi bilang, oh gara-gara ini saya loh jadi mencari pertolongan dok. Nah itu senang banget kita. Nah jadi perlu berlatih ya mengatasi kurang pede ya, rasa insecure ini. Ketika kita dapat feedback yang kita inginkan tuh akan makin baik. Tapi kalau melatih diri aja susah. Ya kan ada juga orang begitu. Ketika saya latihan, aduh enggak mules lagi, mau pergi lagi dan sebagainya. Semakin kita latih, kita makin trauma. Ternyata kekhawatiran kita benar, ya kan? Maka itu ada terjadi proses di dalam otak yang tadi terlalu sensitif. Maka ada zat-zat kimia itu yang menyebabkan bagian amigdala itu terlalu sensitif. Itu perlu kita obati. Ada obatnya. Ada obatnya. Ada obatnya dan benar, bukan golongan-golongan narkotika, ya kan? Dan benar supaya nggak kayak misalnya Maya Adlam tadi. Ada yang benar. Selain obat juga butuh. Nah, kita cari nih nanti sumber-sumbernya apa sih yang menyebabkan orang jatuh ke dalam fobia sosial. Iya. Gitu. Oke. Ada lagi nih ya ini yang lainnya dari Winata 1. Dok, kalau fobia ketinggian, cicak, gimana dok? Benar-benar sangat mengganggu sih. Nah, itu fobia spesifik tadi. Fobia spesifik ya itu ya. Fobia spesifik tadi. Sekalian deh kita bicarakan untuk kita bahas nih kenapa sih seorang bisa jadi fobia. Boleh. Nah, bisa tadi perspektif yang pertama adalah gangguan otak. Ya kan ada tuh di otak proses terjadi itu. Bisa dipengaruhi oleh kerentanan yang diturunkan dari keluarga. Ya kan biasa tendensi dari keluarga tuh pencemas begitu ada, ya kan. Kemudian dari pola asuh ada. Kemudian ada trauma atau kejadian yang terjadi yang tidak mengenakan. Misalnya saya dulu pernah nih ketika TK nggak tahu nih sambil makan kurang kerjaan banget nih. Dulu kan ada pagar-pagar yang begitu tuh. Nah, saya masukin tangan saya aman di rumah orang ini kan. Nah, tiba-tiba anjingnya lepas. Waduh. Jadi pas saya gini anjingnya kemudian gigit lengan saya ketika saya TK 0 besar. Oh benar-benar kena gigit ya dok ya? Memang benar-benar. Setelah itu lumayan tuh jadi takut dan sebagainya. Tapi kan itu bahaya yang memang benar terjadi. Kadang-kadang nih kayak cicak itu menggelikan gitu. Ada nih beberapa klien saya yang misalnya kejadian setelah kita bawa lagi nih, dia sih sebenarnya udah lupa. Saya nggak ngerti dari kapan gitu. Setelah misalnya kita sesi hipnoterapi, ketemu lagi. Nah, kayak gitu. Oh iya, waktu saya umur 6 tahun tuh pernah tuh makan jatuhan cicak dok. Aduh, males banget. Itu dia tutup mata ya. Setelah itu saya jadi geli kalau lihat atau diomongin cicak aja tuh. Ya kan? Apalagi kemudian distimulasi lagi sama temennya karena dia tahu, mereka tahu dia takut sama cicak.
Jadi setiap di jalan, itu cicak, wah, Itu jahat jadi ya histeris orang-orang kayak banget. gitu ya. Nah, itu menstimulasi lagi. Amigdala kita makin sensitif tuh. Buat kita, orang mungkin menyenangkan, tapi buat ini tuh sangat mengganggu. Jadi itu kalau mengganggu banget dan kita ingin nih menghilangkan itu juga bisa. Jadi ada caranya selain obat tadi juga misalnya dengan cara-cara desensitisasi misalnya. Oh, ada. Jadi sedikit demi sedikit. Nah, jadi saat kita santai ya kan dalam sesi psikoterapi kita ngomongin cicak dulu. Ngomongin cicak itu ekor bisa lepas ya. Nah, sebenarnya waktu kita membicarakan kan kita membayangkan. Nah, lama-lama gambarnya. Takut cicak juga Enggak nih. sih, enggak ada binatang lain ya, tapi gambarnya ya kan lama-lama ada cicak tapi jauh. Atau di flooding. Nah, ini perlu dipersiapkan dulu, kalau enggak ntar tambah trauma. Di flooding tuh dibanjiri. Serius? Iya, nanti kita ambilin sekotak ini terus tiba-tiba ada gitu. Kita bertahan gitu kan. Tapi hati-hati itu, hati-hati. Yang dulu mungkin di IG saya kalau buka-buka tuh ada juga tuh. Dulu ada klien yang kan takut ketinggian, bukan takut jatuh dari ketinggian ya. Kalau jatuh dari ketinggian saya juga takut. Iya. Takut ketinggian. Akhirnya pas kita jalan-jalan ngobrol, kita ke swing. Jadi ada ayunan yang di atas bukit itu. Oh iya. Iya tuh. Wah, kita floating, tapi itu udah dipersiapkan. Jadi awalnya kita ngomong, kemudian wah ya kan 10 menit setelah itu dia menyenangkan juga ternyata gitu kan. Berhasil itu, ya. Itu berhasil. Ada caranya tuh. Atau bisa nih lewat guided imagery. Jadi dibayangkan tapi dipandu ya dan sebagainya. Hipnoterapi bisa ya kan, apalagi kalau dikombinasikan. Wah, jadi sambil kalau nggak minum obat, nggak dipersiapkan di flooding, wah parah itu. Pilihannya banyak tuh. Kemungkinan yang terjadi bisa banyak. Bisa juga baik tapi ada juga. Tapi kan kita terapi nggak boleh berisiko begitu. Dok, mau nanya dok, kalau misalnya kita ada fobia spesifik gitu, misalnya masih takut banget, itu menunggu dia agak reda dulu baru ke psikiater, atau nggak apa-apa lagi setakut-takutnya langsung ke psikiater buat dapet intervensi? Yang paling susah sebenarnya mencari pertolongan agorafobia kan. Oh iya benar ya. Iya, nanti pergi aja susah. Konsultasi ke psikiater kadang-kadang terganggu. Itu gimana tuh? Saya kemudian banyak mendapatkan klien agorafobia ketika mulai COVID ini. Karena kan sekarang jadi legal konsultasi online. Jadi my friends ini bisa tuh konsultasi online ya dari rumah ya kan. Kemudian saya jawab ya kan, kita ngobrol via online. Jadi agorafobia nih akhirnya tertangani ketika kita memberikan layanan konsultasi online. Kan saya kalau di SMC nih sama Dr. Yudi juga melayani begitu. Jadi konsultasi online. Nah itu bisa. Nah jadi kalau misalnya masih takut, bisa nih online dulu, lama-lama ya kan mulai bisa ada perbaikan, bisa datang. Lama-lama datang sendiri. Pertama dijagain biasanya sama mamanya, sama keluarganya, ya kan nggak boleh pergi, ya kan sini aja. Nah, lama-lama dia bisa naik motor sendiri, walaupun di jalan telepon-telepon, dok, aku udah sampai sini. Oh ya nggak apa-apa, lanjutin lagi, ya kan bisa. Itu pun dia mau keluar itu sedikit demi sedikit, keluar gang rumah dulu, keluar gang, belanja sampai di kompleks, habis itu keluar kota dan sebagainya. Jadi bertahap desensitisasi tadi, gitu. Ya, ada cara-caranya tuh. Apalagi nih? Megita Ignacia, malah mau tanya dok, apakah semua introvert itu orang fobia sosial? Oh nggak selalu. Jangan bilang orang yang takut keramaian itu introvert. Beda loh, kayak tadi kan agorafobia. Itu bukan introvert. Orang agorafobia tuh pengen keluar rumah. Cuman dia ketakutan untuk hal itu, ya kan. Tetapi kalau orang introvert memang dia tidak menikmati hal itu. Tapi kalau memang dihadapkan pada situasi itu dia oke aja. Tapi saya memang memilih untuk kegiatan yang saya menikmati diri saya sendiri, ya baca, ya kan. Gitu. Bukan berarti dia nggak bisa bersosialisasi, enggak. Jadi nggak begitu, ya. Jadi kalau orang introvert memang ada pilihan. Preferensinya seperti preferensinya, itu. Saya sih lebih menikmati nih. Tapi kalau memang saya harus pada kondisi itu, it's okay juga. Iya. Itu. Walaupun nggak terlalu menikmati. Jadi jangan dibilang introvert tuh selalulah rentan terhadap gangguan jiwa. Nggak juga. Pustakawan tuh introvert. Penting juga kan seperti itu. Jadi ada pilihan.
yang terbaik memang menempatkan orang sesuai dengan preferensi dia, kepribadian dia. Itulah kenapa kita perlu mengenal diri kita. Ketika kita memilih jurusan, pekerjaan gitu, kita enjoy-nya bagaimana gitu sih. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke Lovian. Dok, kenapa ya saya waktu tanpa keluarga, saya bisa pede bergaul sama teman-teman. Tapi kalau ada salah satu anggota keluarga, saya jadi lebih pendiam dan gak pede, meski ada teman-teman saya. Oh, saya juga ngalamin dok kayak gitu dok. Itu kenapa ya? Iya, mungkin ada masalah relasi kali ya kan sama keluarga. Ada apa nih kalau kita nyaman? Biasanya umumnya orang kalau ditanya, di mana tempat yang paling nyaman? Rumah jawabannya. Iya kan? Tapi kalau orang-orang jawab enggak, gitu kan? Mulai orang enggak betah di rumah, ada apa dengan rumah? Ada apa dengan anggota keluarga kita? Berarti ada relasi atau komunikasi yang terganggu nih, ya, ada problem di situ, ya kan? Sehingga kita tidak menjadi diri kita sendiri. Emang enak banget ya, gitu. Ada klien saya komentar, dok, kapan ya saya bisa ngobrol sebebas ini? Sama terapis begini, sama psikiater, kapan ya saya bisa ngobrol seperti ini dengan orang tua saya gitu. Pasti enak banget gitu. Ya kenapa enggak, saya bilang. Ya, mungkin ada hal-hal yang lain, kita takut feedbacknya. Ya kalau kita belajar mendengarkan tanpa penghakiman, ya kan, tanpa kritik, buru-buru dikritik dan sebagainya, menghargai perbedaan pendapat, memang enak banget. Ya kan? Nah, seringkali beberapa orang tidak bisa seperti itu. Nah, apakah itu nih yang terjadi ini dengan keluarga kita misalnya, ya kan? Nah, kalau kita kan di sini nih bareng komunitas teman baik selalu menggaungkan bagaimana untuk menjadi teman baik. Ya, teman yang baik, teman yang mendengarkan, teman yang tanpa prejudis, tanpa prasangka, menghormati pilihan-pilihan hidup yang dia lakukan. Nah, barangkali teman-teman juga perlu belajar begitu. Kalau semua orang belajar begitu, alangkah enaknya ya kita. Iya, betul. Lepas banget kita kemana-mana, gitu. Ya. Bundil. Saya sering dok setelah tampil lalu merasakan lelah, ngantuk, magernya lama 3 hari. Tampil itu misalnya presentasi, nerima tamu atau saudara nginep. Iya, nah itu termasuk situasi sosial kan. Oh iya ya. Karena kita kemudian ya kan berjuang, berusaha gitu kan. Tapi ada juga orang enjoy kan, presentasi itu enjoy banget ya kan. Bukan, tapi ini bukan situasi sosial, bukan tergantung tingkat kesulitan presentasinya. Ada juga begitu, ketika presentasinya nggak saya siapin dulu dok, saya cemas banget. Tapi kalau saya siapin dulu sih nggak cemas. Atau kalau materi presentasinya saya kuasai, saya nggak cemas. Nah itu bukan fobia sosial dong, ya kan? Itu lebih khusus lagi, itu karena ada preparation atau persiapannya yang terganggu untuk hal itu. Kalau gitu berhubungan sama introvert yang cara nge-charge energinya dengan sendirian, itu berhubungan nggak dok sama pertanyaan tadi? Ya ini kan tadi, pada umumnya dia menghabiskan energi banyak gitu, secara psikis, secara fisik. Ya benar kan? Juga sih. Ya pikir berat banget ya kan. Di dalam itu kayaknya ada pertentangan batin yang luar biasa. Bisa nggak ya? Ini salah nggak ya? Kalau ngomong gini gimana ya? Ruwet banget kan kita. Nah setelah itu kita istirahat sebenarnya. Sendiri nggak sendiri istirahat ya. KO blak, udah selesai ya dan sebagainya. Gitu. Dari Aloria, dok gimana kalau misalnya kita fobia sama alat atau benda spesifik ya dok ya berarti? Gimana cara mengatasinya? Yang tadi ya dok ya berarti? Iya, itu termasuk fobia spesifik. Jadi ada tuh. Pada tahap tertentu membutuhkan pengobatan ya, golongan-golongan yang memperbaiki kadar serotonin, norepinefrin di dalam otak kita, spesifiknya di amigdala ya kan, dan hipotalamus. Kemudian juga butuh psikoterapi. Biasanya yang membantu fobia spesifiknya kayak desensitisasi, kemudian flooding ya. Bagian dari behavior terapi. Ya itu bisa dilakukan didampingi oleh psikiater ataupun psikolog klinis gitu. Kalau upaya mandiri? Upaya mandiri ya melatih, boleh desensitisasi itu kan bisa kita lakukan. Pelan-pelan ya? Iya, tapi biasanya kalau nggak ada yang dampingi, ini sama kayak fitness tanpa PT lah, personal trainer ya kan. Bisa aja sih gitu, tapi kadang-kadang sulit ya kan. Kemauannya oke sekali, oke 2 hari, oke 3 kali. Tapi bagus juga ya, kita bikin challenge kali ya, sekali-sekali ya. Boleh. Baik sama
kita bikin challenge. Apa sih yang menakutkan buat kamu, yang spesifik kan? Terus kita selama berapa ya? 2 minggu ya kita sensitisasi kita. Kalau bareng-bareng melakukan itu kan kayaknya lebih tergerak nih. Kalau sendirian gitu banget. Kemudian kita share diri kita. Nah, kalau kita berhasil dalam 2 minggu keren banget. Iya, Nah, boleh tuh dok nanti kita boleh. persiapkan. Ide yang sangat baik ya. Itu apalagi nih? Kaifahisme. Dok, aku kenapa ya? Dulu suka banget sosialisasi, suka banget public speaking, tapi akhir-akhir ini nggak nyaman di tempat rame. Minder kalau public speaking, gemeteran, kalau ada tawaran-tawaran kumpul juga males. Nah, ada apa? Pasti ada yang memicu nih, ya kan? Yang tadinya oke, ya kan? Apakah minatnya, keinginannya yang terganggu? Kan hati-hati nih, ya kan? Ada juga gejala gangguan depresi begitu, hilang minat dan kegembiraan. Melakukan apapun yang menyenangkan buat kita tuh jadi nggak menyenangkan, ya kan? Tetapi disertai gangguan yang lain, gejala-gejala yang lain. Misalnya energi kok cepat habis, ya, cepat capek, ya, energi menurun. Kemudian kok bawaannya sedih aja nih, melo aja, ya kan? Pesimis aja, masa depan kayaknya suram, ya kan? Madesu. Apalagi kalau misalnya terjadi pergantian pola tidur, ataukah makin banyak tidur tapi capek bangunnya, atau malah tidurnya terganggu. Khasnya sih biasanya bisa tidur tapi terbangun malam hari atau menjelang dini hari nggak bisa tidur lagi. Kemudian gangguan makan juga, jadi terlalu meningkat keinginan makan atau malah menurun. Gitu. Nah, itu hati-hati. Tapi bisa juga hal ini. Tapi sebaiknya jangan self diagnosis. Iya kan? Nanti kalau orang ngomong fobia sosial, kayaknya saya fobia sosial. Besok jadi gini ngomongin depresi, kayaknya depresi. Semuanya lama-lama diborong. Wah, saya bipolar juga nih. Skizofrenia enggak. Ya. Mudah-mudahan kayak tadi nih, terdorong untuk mencari pertolongan, dari situ bisa mendapatkan. Jadi bukan vonis ya. Saya dapat vonis begini, wah seakan-akan hakim. Enggak, nanti kita diskusikan, kayaknya ini nih problemnya. Kita mau mengatasi dan sebagainya. Gitu. Iya, siap. Apa nih? Emang bisa kita merasa nggak diperhatikan, padahal itu sudah menjadi gangguan kita. Maksudnya gimana? Iya. Saya juga kurang paham. Kalau orang fobia sosial kan nggak suka diperhatikan. Yang tadi ya ini dia nggak diperhatikan. Ya yang kan? pas ngobrol sama teman-teman bisa lepas banget, tapi pas diperhatiin sama banyak orang. Iya sama lah. Berapa dari kita tuh jago ya, bercanda, komedi kalau sama teman. Tapi kalau disuruh open mic belum tentu. Ya kan? Karena tuh tekanannya lebih luar biasa dan sebagainya. Tapi itu manusiawi banget kali ya. Iya, dan itulah kenapa kita butuh latihan. Kalau tampil kita latih, presentasinya kita perlu latihan kan. Iya benar. Cocok nggak, cukup nggak, ya kan, waktunya dan sebagainya. Bukan berarti kita terganggu. Ada spektrumnya. Grogi, ketidaknyamanan itu membuat kita berlatih. Kalau itu jadi stres yang normal gitu, justru membuat kita tumbuh. Tapi kalau kemudian kita nggak bisa menghadapinya dengan baik, justru makin menghindari. Setiap kali kita ini maju sih, cuman berat banget ya dan sebagainya. Dan itu menetap, ya tentu itu harus kita bantu, ya kan, bisa dipulihkan. Harus gitu. Ditangani itu. Dok, dari Kurniat Dok, anxiety sosial apakah bisa sembuh tanpa obat? Bisa saja. Bisa ya? Bisa saja. Dengan ada psikoterapi kemungkinan. Itu? Ya bisa saja. Tetapi pada tahap apa? Makanya perlu kita assessment awal, ya kan? Jadi dibutuhkan sama aja. Kurus, mau diet nih, kurus, bisa nggak? Nggak usah pakai olahraga, ngurangi makan aja. Ganti pola makan gitu misalnya. Ngurangi aja lah. Gitu. Ngurangi aja. Kalorinya bisa nggak? Bisa. Cuman berat, ya kan? Dietnya mesti ketat banget. Dan waktunya lama. Kadang-kadang misalnya untuk kurus bisa 3 bulan, kita baru 2 minggu aja udah patah semangat, kayaknya nggak ada perubahan. Iya kan, menderita iya, perubahan nggak ada. Gitu, ya kan. Bisa sih kan, ada cukup, tapi seberapa banyak, mampu nggak kita, ya kan. Atau dibalik deh, jangan begitu. Bisa nggak dok, social anxiety ini pakai obat aja sembuh, nggak usah lah psikoterapi. Ya, nggak usah latihan apa-apa, minum obat aja bisa nggak sembuh? Bisa, tapi sama berat, ya. Kalau dibalik tadi, bisa nggak nih saya nggak ngurangin makan, olahraga aja bisa kurus nggak?
Bisa, tapi olahraganya berat, intensitasnya ini Iya. lama juga perubahannya, belum tercapai kita udah nyerah duluan. Iya. Jadi saya selalu menyarankan kalau untuk tingkat keberhasilan yang lebih baik ya pasti kita kemudian mengkombinasikannya. Dan jangan pill shaming loh ya kan. Seakan-akan kalau minum obat tuh memalukan dan sebagainya. Ini sesuatu yang eksis, ada loh di otak kita. Ada zat yang menurun di otak kita. Memangnya kemudian orang diabetes harus malu gitu kalau minum obat gitu. Orang hipertensi harus malu minum obat. Atau misalnya orang anemia, malu lah minum zat besi. Enggak juga, ya kan? Bener. Itu sesuatu yang kita butuhkan. Lalu kenapa emangnya gitu? Enggak natural. Enggak ada yang lebih natural dari seseorang yang mengalami gangguan terus berobat. Berobat aja tuh sesuatu yang natural. Iya, betul. Yang nggak natural adalah kalau sudah terganggu tapi nggak mencari pertolongan juga. Nah itu nggak natural tuh. Iya, benar. Ya kan? Iya. Aneh tuh ya. Mohon di save live-nya, Dok. Oh, tentu. Oke, pasti Selalu. kita save ya dalam 24 jam. Nanti juga dalam beberapa hari ke depan tuh ada di YouTube. Bisa main nih, di linknya ada di bio saya tuh. Ada di YouTube, ada di podcast Spotify ya. Kemudian ada IGTV-nya juga nih. Nah, yang episode yang lain ya, dalam topik-topik yang lain itu sudah ada nih ditayangkan. Biasanya sih dalam seminggu udah ada gitu. Ini ada yang bilang suaranya hilang. Oh ya? Enggak ya? Oh nggak Aman ada, ya? ada kok. Wah, yang lainnya aman saya. Aman, ya. aman. Di atasnya masih ada yang kelewatan. Tadi ada yang nanya di atas. Ya, Mang. Di atas ada yang kelewatan tuh pertanyaannya. Bapak operator? Iya. Oh ini nih hancur. Agar Sebenarnya- mental kita kuat dan tidak drop ketika menghadapi masalah terberat dalam hidup. Misalkan kehilangan seseorang dan bikin kita benar-benar hancur. Agak out of topic ya, Dok, ya sebenarnya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa, kita bahas aja ya. Oh iya. Jadi gini nih, sering tuh orang, saya hancur berarti nggak kuat dan sebagainya. Kalau saya sedih berarti saya nggak kuat, ya kan? Emang kita hidup harus gembira terus? Ya Gembira enggak. terus enggak? Bahagia iya. Beda loh antara gembira sama bahagia, ya kan? Iya. Nah, misalnya nanti kalau kita kehilangan, ya kan? Psikiater juga manusia, saya juga pernah kehilangan kan? Kehilangan orang, kehilangan barang yang kita sayangi, ya kan? Kehilangan momen-momen atau situasi yang harusnya kita bisa dapatkan, ya. Lalu bagaimana kita bisa menerima itu? Ya sebenarnya kan kuncinya dalam hidup ya, bukan saya orang ngomong sebagai orang yang paling berhasil dalam hidup, enggak. Yang selalu saya latihkan pada diri saya adalah cuma 3 hal sebenarnya. Yang bagaimana kita punya kemampuan berlatih untuk mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Tapi kalau kita ketemu hal-hal yang tidak bisa kita ubah, gimana sih kita punya kemampuan berlapang dada menerima atau memaklumi hal itu. Ketiga sebenarnya punya kebijaksanaan untuk memisahkan yang mana yang satu, yang mana yang dua. Ya, tugas kita cuman itu. Nah misalnya kehilangan orang, ya kan, ya kayaknya di luar kendali kita deh. Ya ada yang bisa kita ubah deh tentang kejadian itu, ya betul. Kan time tracks belum ada, ya kan, pembekuan itu baru film-film di Hollywood, ya kan. Maka yang bisa kita ubah adalah bagaimana berlatih memaklumi, ya kan, respon kita yang kita ubah. Bahagia itu datang kan bukan harus selalu memiliki apa yang kita inginkan, tapi juga bisa menginginkan apa yang kita miliki. Gitu, ya kan. Ngomong sih gampang, tapi itu harus kita latihkan setiap hari. Bagaimana itu? Yang pertama adalah bisa menerima perasaan, selalu validasilah perasaan kita. Kalau sedih nangis aja, kalau cemas ya bicarakan kecemasanmu. Ya, kalau takut lalu cari tahu apa sih yang saya takutkan, ekspresikan. Kalau kesel, ya kan, keluarkan. Ya, mau lewat tulisan, mau lewat gambar. Wah ini perasaan saya. It's okay, kita manusia. Kalau kita tahan, tambah lama lewatnya. Ya kita munculkan. Kemudian kita mulai cari tahu, kita pahami sebenarnya apa yang terjadi. Setelah kita terima bagian itu, kita bicarakan sama teman baik, ya kan, upaya mandiri. Sama nih teman yang kita percaya, kita bicarakan nih saya punya problem seperti ini dan sebagainya, ya kan. So kita mendapatkan apa nih yang saya bisa lakukan. Oh oke, ini bukan sesuatu yang dalam kendali saya nih. Saya harus belajar memaklumi. Ya caranya. Mungkin ada yang belum selesai urusan unfinished business, ya kan. Kita tiap malam kan, tiap minggu malam ya, selalu ada tuh empty chair series. Teman-teman kalau hubungannya sama unfinished business tuh, ya kan, bisa tuh berlatih ke situ, ya kan. Kita paradigma bukan ini sakit normal nggak normal, itu udah zaman old tuh, ya kan. Tapi ini apa nih hal-hal yang
bisa kita optimalkan dalam diri. Kalau urusannya unfinished business itu kita ke sana. Nggak ada orang yang selalu bisa melewati ujian terus. Nggak ada orang kumulat kayaknya pernah juga remedi ya. Ya nggak bisa terus-terusan. Ya kan baik. Nah itu juga kalaupun pernah gagal bukan berarti kita nggak kuat. Justru orang yang kuat tuh orang yang bisa menghadapi kegagalannya, ya kan? Ya, betul. Memperbaiki itu baru kuat. Kalau orang nggak pernah gagal, belum tentu kuat, ya, belum teruji. Iya. Itu sebenarnya, ya. Jadi banyak nih yang bisa kita obrolin, ya kan? Oke, untungnya kita bukan anggota DPR, ya, bukan dalam pemilihan legislatif, jadi suaranya hilang nggak apa-apa. Ya itu gurauan ya. Oke, apalagi nih? Miuna Rosna. Iya, Miuna Rosna. Oke. Saya gara-gara anxiety terus perut suka kembung. Jadi kalau di keramaian jadi keliengan, Dok. Oke. Problemnya kayaknya suka dia. Kenapa kalau perut kembung jadi suka? Kalau suka terusin aja. Garing ya, banget. itu bercanda ya. Bercanda. Garing gitu ya. Loh, maksudnya dibilang kan, saya suka sakit perut, Dok. Kalau ini, kalau suka ya terusin aja gitu. Maksudnya sering bercanda. Maksudnya sering ya. Sorry. Ya, kalau serius banget kan kita gimana ya? Oke, maksudnya ini sering ya. Jadi perut sering kembung ya. Jadi kalau di keramaian keliengan ya. Kayak di dalam kapal nih dan sebagainya. Nah itu reaksi kecemasan yang muncul ya. Tapi apakah itu selalu berada di keramaian atau di semua keramaian kita seperti itu ya kan? Atau tergantung lagi siapa yang kita ajak, gimana kondisi kita saat itu ya kan, keramaiannya kayak apa dan sebagainya. Nah itu. Tetapi dalam artian kan ini mengganggu. Kita perlu berlatih supaya lebih optimal lagi. Ya kan, nah, bisa nih lewat latihan. Boleh nih bareng teman-teman yang kita enjoy dulu. Tapi justru menghadapi, semakin kita hindari, semakin tertanam di otak kita bahwa itu bahaya. Mungkin kalau saya semenit lagi itu diperpanjang ada di situ, mungkin saya pingsan. Nah, kita sering menanamkan hal-hal yang tidak benar dalam bawah sadar kita. Ya kan. Tapi kalau kita bertahan dan ternyata cemas itu kayak ombak datang terus pergi, ya kan. Kita lebih pede. Ternyata nih bisa nih. Jadi kalaupun orang berobat atau terapi ya, itu juga kita anjurkan bukan berobat terus diam di rumah, enggak. Ya kan? Buat apa? Justru saat berobat lah itu membantu kita untuk punya kemauan lebih, keberanian lebih, punya nyali untuk mencoba. Ya kan? Ternyata enggak seperti yang kita khawatirkan tuh, yang terjadi berbeda tuh. Nah, makin lama makin pede. Ya kan, kebutuhan obat pasti akan menurun. Iya. Dan biasanya nggak lama kok seperti ini. Jadi ada stigma kalau minum obat psikiater tuh bakal seumur hidup. Kalau ini sih enggak, jelas bukan. Ya. Kasusnya juga berbeda-beda. Berobatnya dengan baik, ya kan, bukan seminggu baik selesai, ya kan. Kemudian muncul lagi lebih berat. Nah, ya itu memang belum tuntas. Tapi kalau kita obati tuntas, ya kan, kita akan cepet tuh bisa, ya kan gitu. Oke. Ini tentang mimpi nih, Dok. Wah, udah out ya. Out of topic. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya kan? Udah. Ada lagi yang lain? Coba deh. Nanti kalau yang lain yang sesuai topik nggak kebagian nanti nggak enak. Ya ini nih, saya banyak pikiran kok, perut kram kenceng ya. Kadang sampai sesek. Tapi kalau relax badan biasa aja. Ya memang begitu. Ya pikiran perasaan kita terhubung dengan fisik kita, mind, body, and soul. Ya kan. Jadi kalau kita nggak mau terhubung, ya kalau udah meninggal tuh baru tuh, ya kan. Tetapi berhubungan. Ketika kita menekan perasaan kita, enggak gitu, yang meronta fisik kita, woi nggak bisa begini deh, gitu kan. Dia minta nih harus ada yang berubah, gitu, ya. Jadi itu reaksi, ya kita dengarkan. Berarti apa nih? Nah, apakah sesuatu yang kita ubah? Ya kita berusaha hadapi, ya kan, dengan sensitisasi tadi. Tapi kalau enggak, ya berarti harus dimaklumi. Gitu sih, ya. Nah, Dok, ada pesan terakhir nggak nih, Dok? Karena waktunya 5 menit lagi pesan udah. Pesan terakhir kita, emang saya mau kemana? Enggak kemana-mana. Mungkin kita promosi aja, nggak usah di resume, ya kan? Iya, tadi. Hati-hati kalau Anda merasa nggak kurang pede, grogi. Tapi kalau itu menetap, jangan-jangan nih, ya kan? Salah satunya adalah gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial atau jenis-jenis yang lain. Tapi itu bisa ditangani, ya kan? Kita cari pertolongan. Dan nih, buat teman-teman yang tertarik ya untuk ikut MD Chair Series, itu seri kursi kosong untuk hal-hal yang unfinished business. Besok kita ada meet up dengan Insecure
inner child. Nah, kalau teman-teman yang merasa teman-teman yang merasa insecure, ya kan? Nah, jangan-jangan ada hubungannya nih dengan masa lalu kita ketika kita kanak-kanak nih. Bisa nanti ada saya bareng Laksmi juga dan Lucky ya. Itu kandidat psikolog klinis di UI. Itu juga volunteer di Rumah Berdaya. Dari situ kami kenal dan kita punya minat yang sama soal itu nih, unfinished business. Jadi kita bikin empty chair series. Bisa nih teman-teman yang mau tahu juga insecure inner child-nya berasal dari mana. Bukan hanya dibully oleh keluarga, teman, ya kan? Tapi bisa juga terlalu dikritik nih, mamanya gitu terlalu mengkritik, papahnya apa-apa dikit, ini sebagai lama-lama terbangun inner critic kita. Itu bisa ikuti itu kegiatan itu. Itu berhubungan sama bullying ya dok ya? Iya. Atau misalnya teman-teman yang ini juga art terapi, seneng nih, ya kan pemulihan boleh harus pakai obat nggak? Nah kalau yang pengen nih berkesenian sekaligus pemulihan itu ada Sparta ya kan, itu acara juga di YouTube Diskoria 88 atau di komunitas teman baik ya. Tuh. Gitu. Oke, terima kasih my friends yang udah nonton dan melayangkan pertanyaan. Kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh DM Dr. Rai langsung, nanti bisa dibalas satu-satu atau di komen-komennya juga boleh. Nah, makasih Dr. Rai karena udah isi acara ini seperti biasa. Dan acara ini didukung sepenuhnya oleh Mercy White Division, gstrai.com, komunitas teman baik, dan Diskoria 88. Ada ini ya back sound ya. Masa opening doang kan? Iya betul. Kita ngomongin ini juga ada loh di E-Team ini, ya kan? Episode di TV itu pemerannya tahu nggak yang paling gede, ya kan? Emasnya banyak, BA Barakus. Itu kan takut ketinggian, jadi kemana-mana nggak berani naik pesawat. Jadi teman-temannya ngerjain dia. Terus dia naik apa kemana-mana? Iya, jadi dipingsanin dulu, dibius dulu, dipukulin dulu, baru diajakin. Tapi ya kalau terapinya ada, masa kita mau jadi kayak BA Barakus? Ya kan, dan fobia itu bisa dialami siapa aja. Orang yang kuat kayak BA bisa ngalamin hal itu gitu. Iya, nggak pandang bulu ya? Iya, tapi kelihatan banget ya umur saya ya. Iya, kan? Tapi kita di Diskoria ini 80-an. Ya kan? Jadi kita selalu nampilkan tayangan-tayangan ya pop kan, culture 80-an. Iya, jadi kalau anak-anak milenial nggak tahu, perlu nih nonton ini nih. Perlu keren tahu di zamannya, iya. ya kan, di E-Team. Ada Hannibal Murdoch. Wah, saya kelihatannya gini banget ya. Iya. Kelihatan banget kalau fans berat nih kayaknya. Oke gitu, deh, my friends semua, terima kasih. Ya, mari kita nikmati ya. Jangan lupa ikut Zoom besok malam. Oke. Bye-bye, my friends. Bye-bye.